Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kalau berbicara mengenai penjajahan di Indonesia, tentu yang terselip di benak kita adalah kolonial Belanda, sahabat ya. Atau kalau orang tua kita dulu itu menyebutnya Wong Londo. Nah ini karena memang informasi yang beredar di masyarakat dan yang sudah diyakini oleh kebanyakan orang adalah Belanda atau Wong Londo itu dikenal sebagai penjajah Indonesia terlama sepanjang masa, yakni sampai 350 tahun. Ya, meskipun banyak sebenarnya literatur sejarah yang menyebut tidak selama itu. Akan tetapi mau berapapun lamanya, yang jelas yang disepakati oleh semua orang adalah Belanda pernah menjajah bangsa kita dengan rentang waktu yang sangat lama. Dan tentu ini menjadi catatan pilu tersendiri bagi kita yang tidak boleh dilupakan. Nah, ngomong-ngomong masalah penjajahan oleh Belanda di masa lalu, sahabat. Sebagai umat Islam, tentu kita akan memperhatikan bagaimana sikap tokoh-tokoh Islam dan para ulama di masa penjajahan itu. Tentu kita akan memperhatikan bagaimana perjuangan-perjuangan beliau semua, bagaimana perlawanan-perlawanan beliau semua, bagaimana beliau semua diperlakukan oleh Belanda dan ya masih banyak lagi yang perlu kita perhatikan. Dan kita tahu sejarah mencatat ulama di bumi pertiwi pada waktu itu berperan aktif dalam melawan penjajahan Belanda, baik perlawanan melalui fisik maupun intelektual. Sehingga tak sedikit sahabat, dari ulama-ulama kondang pada waktu itu yang menjadi sasaran tahanan Belanda karena dianggap sebagai pemberontak yang nanti akan merugikan mereka. Bahkan waktu saya kecil, sahabat, itu sering dikasih cerita oleh orang-orang tua, ini nyata ya, mereka sebagai pelaku, sering sekali digambarkan kepada saya bahwa orang-orang Belanda atau Wong Londo itu kalau kemana-mana sering membawa senjata. Kalau berani macam-macam didor katanya. Dan yang menyedihkan itu kalau misalnya ada pembangunan jalan atau pembangunan lain, yang menjadi pekerjanya adalah masyarakat pribumi sendiri. Berangkat pagi, bawa bekal makanan sendiri, pulang sore, tapi tidak dikasih upah sama sekali. Dan masih banyak lagi lah kisah-kisah memilukan di zaman penjajahan dulu yang pernah saya dengar langsung ya dari orang-orang tua. Yang kini sebagian orang tua yang bercerita itu sudah meninggal. Ini baru kisah di daerah saya, sahabat. Belum di daerah yang lain. Nah, dengan kondisi yang sangat memilukan pada waktu itu, maka akan menjadi sesuatu yang ganjil. Menjadi pertanyaan besar ketika pada zaman penjajahan ada satu tokoh Islam, ada seorang ulama, beliau bernama Habib Utsman bin Yahya, yang akhir-akhir ini namanya diangkat ke permukaan. Beliau seorang ulama, akan tetapi bisa mendapatkan posisi penting di barisan kolonial Belanda, yaitu sebagai mufti Batavia dan penasihat pemerintahan Belanda dengan fasilitas gaji per bulan dan tunjangan uang untuk pemeliharaan dan pengembangan usaha penerbitan miliknya, milik Habib Utsman bin Yahya. Ini kan sangat perlu dipertanyakan dan memang mengganjil, wajar gitu kan. Nah, makanya untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana sosok Habib Utsman bin Yahya yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai antek Belanda, maka hendaknya sahabat membaca dengan tuntas jurnal penelitian ini dulu. Agar nanti kita memiliki pandangan yang netral, sahabat. Lebih bijak dalam menilai tentang Habib Utsman berdasarkan ilmu pengetahuan dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan asal jeplak gitu ya, sahabat. Nah, sebagian isi dari jurnal penelitian ini tadi sudah saya tampilkan, sahabat. Bagi yang ingin memiliki PDF-nya, silahkan sahabat bisa akses di link yang saya cantumkan di deskripsi ya. Sekarang saya akan bacakan bagian abstraknya agar sahabat memiliki pandangan sementara dari jurnal penelitian ini. Kita mulai dari sini. Teks sederhana ini membahas mengenai sosok Sayyid Utsman yang merupakan seorang mufti Betawi yang hidup di zaman penjajahan Hindia Belanda. Tokoh ini merupakan orang yang sangat berpengaruh di zamannya
karena karya-karyanya dapat tercetak dalam jumlah yang sangat besar dengan teknologi mesin cetak litograf yang dipeloporinya di bumi Nusantara. Akibatnya pamornya yang sangat cemerlang, pejabat kolonial di Batavia pun meliriknya. Tidak selang beberapa lama, Said Usman didapuk menjadi partner Christian Schnothorge sebagai penasehat kolonial. Studi ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan biografik intelektual. Penggunaan pendekatan sosiologis bertujuan untuk menyingkap segala motivasi dan tujuan dari pemikiran-pemikiran Sayyid Usman yang sangat kontroversial karena bertentangan dengan pelbagai ya kalau di sini, dengan berbagai pemikiran yang jamak hadir di era tersebut. Sedangkan pendekatan biografik intelektual memiliki tujuan untuk mengungkapkan berbagai kenyataan hidup dari subjek yang sedang tengah diteliti, beserta pengaruh yang diterimanya sehingga kemudian menjadi thinking model di dalam kepalanya. Dari urian ini diketahui bahwa apa yang diajarkan oleh Syekh Al-Misri, kakek Habib Usman ya, sewaktu kecil sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Sayyid Usman, termasuk dalam memandang kekuasaan kolonial. Pemikiran-pemikirannya yang kontroversial itu diantaranya adalah mendukung ketetapan penjajahan orang kulit putih di bumi Nusantara. Dan juga ini saya bocorkan sedikit ya di halaman 53. Di sini ditulis, orientasi pemikiran cucu Syekh Al-Misri untuk dekat dengan pihak kolonial juga terekam jelas dalam catatan-catatan kolonial yang menyebutkan bahwa Sayyid Usman merupakan ulama yang bersedia untuk membuat sebuah doa spesial. Untuk siapa? Untuk Ratu Belanda Wilhelmina yang akan segera naik tahta, yang akan dibacakan di dalam seremoni upacara naiknya Sang Ratu ke singgasana pada tanggal 31 Agustus tahun 1898. Aktivitas itu dikritik banyak pihak, bahkan termasuk oleh kalangan Arab dan keturunan Arab sendiri. Karena di dalam untayan doa yang dituliskan terdapat kata-kata pujian untuk Ratu Wilhelmina dan pihak kolonial Belanda. Bahkan doa tersebut diperbanyak dan dibagi-bagikan kepada khalayak luas. Melalui doa kontroversial yang ditulisnya itu, akhirnya pada tanggal 31 Agustus tahun 1899, Sayyid Usman dianugerahi pemerintah kolonial sebagai anggota Orde of the Netherlands Lion, rezim penguasa Belanda. Sekian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.